Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang pembuatan soal yang bisa kita pantau lewat aplikasi Time Proctor. Oke, kita buka langsung ke Google Drive. Yang kita buka yaitu seperti biasa Google Form yang nanti kita gunakan untuk soal. Kita buka, tunggu loading. Sini nanti perlu kita juga setting untuk masalah soal. Seperti biasa kita setting sesuai keinginan kita, dan ini nanti kita akan menuju ke nih yang nanti akan kita ambil di add-on. Jadi nanti kita di add-on ini akan mengambil yaitu Time Proctor, dan ini untuk penyetingan Google Formnya. Di sini kalau kita mau mengumpulkan alamat email silakan di checklist. Terus untuk tanggapan, misal satu tanggapan ya silahkan di checklist, kalau saya tidak. Terus selanjutnya di bagian presentasi sini silakan tampilkan status diagram juga silakan, kalau saya tampilkan biar tahu. Dan di sini kita harus menjadikan kuis karena ini untuk membuat soal bukan formulir. Dan di sini juga saya akan membuat segera melaporkan nilai setelah anak-anak menjawab. Oke, lanjut kita ke bagian respon. Jadi di sini nanti rekan-rekan semua bisa lihat hasilnya dengan klik speed set itu. Jadi nanti kita bisa tahu hasil dari anak-anak mengerjakan soal yang sudah kita share ke mereka. Nah, ini ketika kita klik add-on karena kita akan mengunduh atau menginstal yaitu aplikasi Time Proctor. Kita tunggu dulu, ini masih loading, sabar ya rekan-rekan ya, maklum jaringan masih kurang stabil. Kita di sini cari Time Proctor, lah itu Time plus Proctor, kita klik terus kita install. Kalau sudah klik juga kita tunggu juga, masih loading di sini, kita install. Jadi setelah itu kita lanjutkan, klik lanjutkan. Dan setelah kita lanjutkan, nanti kita di sini biasanya itu untuk memasukkan email yang akan kita gunakan sebagai penginstalan add-on ini. Nih nanti kita tunggu, lah ini sudah muncul. Kita klik email yang kita jadikan pengunduh instalan add-on ini, kita klik. Ini jaringan juga masih tersendat-sendat. Ini klik, nunggu dulu juga, masih nunggu, masih loading dan loading terus rekan-rekan. Harap bersabar, ini masih loading. Lah di sini selanjutnya juga kita diminta menyetujui, silakan diizinkan, klik. Seperti biasa semua add-on seperti itu juga. Dan selanjutnya kita lanjutkan, pasti otomatis akan terinstall atau proses dengan sendirinya. Nah ini kita klik selesai. Selanjutnya ini kita sudah dapat notifikasi pemberitahuan installation sukses, dan kita bisa klik OK atau close, bebas. Kita klik close dulu, coba ini close karena sudah terinstall. Selanjutnya kita ke bagian add-nya, kita klik Time Proctor, klik. Nah kalau seperti ini seperti biasa juga kita perlu refresh karena belum ada menu yang lain, cuma respon dan problem itu biasa, jadi pengaruh dari jaringan. Nah ini setelah jadi kita berubah auto proctor, kita klik setting. Tadi namanya Time Proctor, setelah kita refresh berubah menjadi auto proctor. Dan nanti klik setting, dan di settingan ini nih kita nanti
bisa klik enable time, dan ini maksimal untuk menggunakan add-on ini 200 siswa yang bisa kita gunakan. Itu sudah aturan dari add-onnya sendiri. Dan di sini kita bisa klik juga enable proctor, jadi nanti kita bisa tahu yang ingin kita ketahui saat siswa kita itu sedang mengerjakan. Dan di sini saya isi untuk maksimal kuotanya cuma 2 saja karena ini cuma tutorial. Ini durasi kita isi juga. Di sini saya isi tidak terlalu lama karena tutorial juga hanya 10 menit. Dan ini tanggal mulai kita juga tanggal ini 27. Kita ini terus mulai untuk waktunya diisi jam 9 lebih 10 menit. Terus waktu akhirnya saya isi juga tanggal 27. Waktu berakhirnya tadi waktu mulai jam 9 lebih 10, dan ini lebih 2, sorry, dan yang berakhirnya lebih 10, 9 lebih 10 menit. Ini kita klik semua, jadi nanti saat mendapatkan notifikasi pemberitahuan dari autoproctor ini apa saja yang sudah dikerjakan siswa selama, atau pelanggaran yang dilakukan siswa selama mereka itu mengerjakan soal. Nah, ini klik, dan jangan lupa setiap habis itu di update setting, maksudnya diklik, jangan lupa. Jadi di bagian time atau timer juga kita klik update setting. Ini sudah semua klik, kita klik update setting, harus baik di timer maupun nanti di bagian proctornya. Di bagian proctor juga update setting tetap harus diklik. Nah, di sini ini juga sudah diperiksa semua. Setelah itu kita copy link dari autoproctor tersebut, kita klik di tab baru. Kalau sudah nanti kita kopikan, kita cek lagi dulu, barangkali ada yang kita mau rubah, silakan cek dulu semuanya. Nah, ini kita buka di tab baru, kopian dari link autoproctor tadi. Nah, ini nanti muncul seperti ini, kita klik menggunakan, saya menggunakan email Google atau email Gmail. Ini nanti muncul, ini kita gunakan email yang akan digunakan sebagai login di bagian web autoproctor tersebut. Jadi kita juga harus membuat akun di autoproctor. Saya menggunakan email lain. Kita klik, tunggu proses, masih loading nih. Nah, ini kalau sudah muncul, nah ini muncul seperti ini nih, panduan, video panduan. Kalau enggak akan melihat ya, kita bisa go ahead, maksudnya langsung pergi ke bagian soal yang akan kita lihat untuk siswa tersebut. Dan di sini proses klik finishing. Oke, izinkan kamera. Ini kita membuka dari soal tersebut, jadi nanti siswa juga seperti ini, diizinkan tidak untuk bagian kamera. Kalau izinkan berarti diklik izinkan. Nah, ini tadi saya mengerjakan, next.
bagian settingan, maaf, bukan mengerjakan, masih dalam settingan. Nah, ini baru ke tahap mau mengerjakan. Tadi settingan terlihat oleh kamera. Nah, ini baru kita mulai untuk mengisi dan mau mengerjakan. Ini kita sudah terpantau oleh kamera karena tadi saya izinkan kamera itu bisa melihat atau memantau diri saya saat mau mengerjakan, dan nanti dari hal tersebut kita juga akan mendapat notifikasi berupa apa saja yang dilakukan selama kita atau siswa itu sedang mengerjakan ulangan yang kita share, linknya itu kita share. Jadi nanti tahu, misal kamera dinyalakan, ya nanti otomatis terekam di autoproctor yang nanti kita akan terima juga berupa ini, biasanya berupa foto saat dia mengerjakan, terus ada keterangannya. Di sini kita mengerjakan, kita klik asal aja dulu, terus kirim. Masih loading ini, maaf karena jaringannya juga tidak terlalu lancar, jadi seperti ini loadingnya lambat. Nah, di sini siswa, karena tadi saya atur untuk bisa melihat, ya siswa juga bakal bisa melihat hasilnya. Tapi kalau siswa langsung close ya enggak apa-apa, tapi kalau pengen lihat yaitu di pojok kanan atas ini, dari segi jawaban juga siswa bisa lihat yang benar yang mana, karena kita di Google Form-nya tadi setting siswa bisa melihat hasilnya langsung. Kalau sudah kita klik ini, kalau menyudahi autoproctor tersebut merekam gerak-gerik kita sudahi. Yes, have finished. Oke. Nah, kalau kita oke, berarti otomatis kita langsung mendapatkan informasi yang dikirim oleh autoproctor tersebut. Nah, ini hasil dari pengerjaan siswa. Ini seperti biasa, saya yakin rekan-rekan juga udah tahu karena saya juga sudah sering memberikan tutorial tentang Google Form. Nah, ini pemberitahuan dari autoproctor tadi. Kita klik autoproctor, terus kita klik result, maksudnya hasil yang akan kita inginkan. Tuh, di situ tertera pelanggarannya berat banget, hanya tersisa 2%, untuk kejujurannya cuma 2%. Berarti tadi saat saya itu mengerjakan, karena memang tadi sedikit bising, banyak suara, ya ini kayak gini hasilnya, result yang kita bisa buka. 2% skor kejujurannya, karena tadi juga memang bising di sini. Nih, dari no face detected, karena kelihatan buram itu tidak jelas kayak gitu, makanya dianggap tidak jujur, dan keterangan no face detected. Terus selain no face juga ada suara, bisa terpantau. Kita membuka tab lain atau foto random, kita bisa klik di bawahnya, itu masih banyak, misal jenis-jenis pelanggaran apa saja yang dilakukan oleh siswa kita. Padahal ya
tidak begitu berat sebenarnya kalau pelanggaran suara, tapi suara itu terdengar karena suara yang lewat sendiri, bukan dari kebisingan saksi siswa. Kita bisa lihat di bawah itu banyak. Di sini random foto juga terekam. Aktivitas kita saat mengerjakan ini ada itu beberapa jenis pelanggaran yang dianggap oleh autoproktor yang kita lakukan. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan. Semoga menjadi manfaat untuk kita bersama dan demi kemajuan bangsa tercinta kita ini. Dan saya rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Jangan lupa like, subscribe, dan komentarnya.